Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempraktekkan strategi teknik kursi kosong. Di sini saya sebagai konselor, ada Mas Pandu sebagai konseli, dan Mbak Linda sebagai pengamat. Ada Mas Bagas dan Mas Samsul juga sebagai pengamat, namun berhalangan hadir. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas Pandu. Silakan ambil posisi duduk yang nyaman, Mas. Iya, Bu. Sudah, Bu. Gimana kabarnya Mas Pandu hari ini? Alhamdulillah, Bu, kabar saya baik, Bu. Baik. Tadi apakah ada kuliah, Mas? Tadi itu sebenarnya sih ada, Bu. Cuma karena dosennya berhalangan buat hadir. Kan tadi kan katanya dosennya ada rapat dosen-dosen. Makanya tadi anak-anak itu cuma dikasih tugas saja, Bu. Dikasih tugas, disuruh ngerjain. Begitu, oke. Mas Pandu, barangkali apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan pada Ibu? Sebenarnya sih ada, Bu. Cuman saya takut kalau apa yang akan saya bicarakan kepada Ibu ini nanti bocor kepada teman-teman yang lain, Bu. Soalnya ini Iya, Mas benar-benar privasi Pandu. saya ini, Bu. Iya, Mas Pandu. Tenang saja, tidak usah ragu untuk menceritakan hal ini kepada saya, karena dalam PK itu menggunakan asas kerahasiaan. Jadi nanti segala sesuatu yang Mas Pandu ceritakan kepada Ibu, Mas Pandu tidak usah khawatir kalau orang lain mengetahuinya. Maka itu adanya asas rahasia ini antara Mas Pandu dan saya aja yang mengerti cerita ini. Oh iya, Bu. Kalau gitu saya agak lega mendengarnya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Tapi nanti di sini Ibu memiliki batasan waktu sekitar 30 menit saja ya Mas Pandu. Apakah Mas Pandu setuju? Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Yang penting nanti Ibu udah mau makan waktunya buat saya. Oke, kalau begitu silakan Mas Pandu bisa ceritakan kepada Ibu. Iya, Bu. Jadi gini ceritanya. Saya ini kan punya kakak, Bu. Nah, kakak Lalu, saya itu laki-laki. Ya, kakak saya itu laki-laki, Bu. Namanya Johan. Nah, kakak saya ini sukanya nyuruh-nyuruh saya, Bu. jadi kakak Mas Pandu itu suka nyuruh-nyuruh Mas Pandu seperti itu. Iya, Bu. Betul. Kakak Mas Pandu itu suka menang sendiri. Iya, Bu. Betul. Lah, di tempat kerja saya, bos saya itu mirip sama kayak kakak saya, Bu, kelakuannya. Oh iya, mirip seperti apa itu Mas Pandu? Ya, suka nyuruh-nyuruh saya, suka bentak-bentak saya, suka marah-marahin saya. Saya kan capek, Bu. Maaf kalau boleh tahu Mas Pandu ini kerja di mana ya? Saya ini kerja di itu, Bu, di DP Mall, Bu. Jadi saya ini ambil kerja yang shift malam, biar saya paginya bisa kuliah tetap. Pagi sampai sore saya kuliah, sore sampai malam saya kerja. Oh, baik-baik. Kerja sebagai apa Mas di DP Mall itu? Saya kerja sebagai itu, Bu, sebagai penyaji yang ngasih makan ke konsumen, Bu. Oh, seperti itu. Lalu, Nah, terus bos saya ini kan suka bentak-bentak saya, Bu. Seperti kakak saya persis. Kan kontrak dari awal itu saya cuma sebagai penyaji saja, Bu. kemudian dengan kata lain pekerjaan Mas Pandu ini melebar seperti apa? Iya, Bu. Seperti saya ini disuruh buat cuci-cuci piring, disuruh-suruh buat bersihin piring
yang ada di konsumen yang udah kotor itu, Bu. Kan tidak sesuai dengan kontrak kerja saya, Bu. Saya kan awalnya kan cuma sebagai pengantar makanan. Nah, kenapa kok saya ini sekarang jadi melebar pekerjaan saya kayak disuruh-suruh nyuci piring, terus nyapu, ngepel, gitu, Bu. Ya saya kan capek, Bu, disuruh kayak gitu, Bu. Iya, Ibu juga dapat memahami perasaan Mas Pandu. Kalau seperti itu, pastinya tidak nyaman ya. Ya nggak nyaman sama sekali, Bu. Saya itu gimana ya, Bu? Pengen keluar kerja, tapi saya tidak suka kalau diam diri di kos gitu, Bu. Wah, tapi bagus sekali Mas Pandu ini. Selain kuliah, juga rajin ternyata. Juga memilih untuk bekerja ya, karena nantinya pasti akan memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Iya, Bu. Lalu, Nah, masalahnya ini, Bu, saya ini tidak suka dengan bos saya, Bu. Dia itu sukanya nyuruh-nyuruh saya. Kontrak dari awal kan saya kan sebagai penyaji, Bu. Tidak ada cuci piring lah, bersih-bersihin piring lah. Kan itu kan nggak ada, Bu. Di kontrak lalu kerja Kak, saya yang awal itu. baik. Keadaan yang sekarang itu seperti apa Mas Pandu? Ya, sekarang saya masih disuruh-suruh, Bu. Bisa dicontohkan seperti apa itu Mas Pandu? Ya, bos saya itu bentak-bentak saya, Bu. Pas saya baru bawain makan ke konsumen itu, bos saya langsung bentak, "Hei, Pandu, kenapa itu nggak diambil sekalian? Kotor itu, cepetan, diambil." Itu bentaknya itu dengan nada yang keras, Bu. Sampai konsumen-konsumen yang ada di sana itu pada ngelihat saya semua. Ya kan saya malu, Bu. Saat itu saya langsung tersinggung dan pengen marah, Bu. Tapi ya saya sadar kalau dia itu bos saya, dia yang gaji saya, Bu. Iya, Ibu dapat memahami perasaan Mas Pandu. Lalu ketika bos Mas Pandu seperti itu, apa yang Mas Pandu lakukan? Ya mau nggak mau ya saya cuma bilang, ya Pak, gitu aja, Bu. Selama ini Mas Pandu disuruh-suruh itu dilakukan atau menghiraukannya? Ya, saya melakukannya, Bu. Saya takut kalau saya tidak nyaman, saya capek pulang kuliah. Saya kan kerjanya kan pakai shift-shiftan, Bu. Oh gitu Mas Pandu. Kerjanya pakai shift-shiftan. Iya, Bu. Shift 2 itu dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, Bu. Jadi gitu kan saya kan habis kuliah langsung kerja, Bu. Iya, Ibu tahu jadi permasalahan Mas Pandu. Tidak nyaman dengan bosnya. Wah, iya, Bu. Sangat-sangat tidak nyaman sama sekali, Bu, dengan pekerjaan saya itu, Bu. Iya, selama ini ketika bos Mas Pandu menyuruh, itu dampak positifnya apa Mas yang Mas Pandu dapat? Ya, sebenarnya sih ada, Bu, dampak positif yang saya dapat itu, Bu. Coba bisa disebutkan Mas Pandu. Ya, seperti saya ini lebih terampil, terus saya ini cekatan, disiplin. Saya juga bisa membagi waktu. Tapi ya itu, Bu, saya jengkel banget, Bu. Oke, kemudian dampak negatifnya apa Mas? Coba bisa disebutkan. Ya, dampak negatifnya itu cuma ya saya jengkel aja, Bu. Hmm, hanya jengkel aja Mas. Oke, dari situ Iya, Bu. kita lihat perbandingan positifnya ya. Kan Mas Pandu lebih terampil, cekatan, disiplin. Saya juga bisa bisa bagi waktu juga. Sedangkan dampak negatifnya itu hanya jengkel ya Mas Pandu. Iya, Bu. Lalu apa yang Mas Pandu inginkan? Kalau yang saya inginkan sih, Bu. Kalau yang saya inginkan itu saya cuma ingin saya ini merasa nyaman di tempat kerja saya, Bu. Oke, jadi intinya Mas Pandu ini ingin merasa nyaman di tempat kerjanya itu ya. Iya, Bu. Oke, untuk menyelesaikan masalah Mas Pandu ini, Ibu punya teknik namanya teknik kursi kosong. Teknik apa itu, Bu, kalau boleh saya tahu? Jadi, nanti Mas Pandu harus memainkan peran. Mas Pandu berperan sebagai top dog dan underdog.
top dog ini adalah orang yang memiliki kuasa, orang yang pegang kendali. Ibaratkan bosnya Mas Pandu, kemudian berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang merasa tertekan dalam hal ini. Nah, Mas Pandu sendiri kan. Jadi nanti di sini Ibu memiliki kursi kosong, nanti Mas Pandu harus dapat memerankan top dan underdog. Top dog dan underdog. Yang Ibu jelaskan, nanti Mas Pandu duduk di kursi yang kanan dan berperan sebagai top dog atau bos Mas Pandu. Peran Mas Pandu selama ini bos adalah menyuruh Mas Pandu kata-katanya seperti apa, kemudian nanti Mas Pandu bisa berpindah ke kursi sebelah kiri untuk berperan sebagai underdog, yaitu pihak yang tertekan seperti apa, biasanya lalu berpindah kursi lagi berperan sebagai top dog ke kursi sebelah kanan dan kemudian berpindah lagi ke underdog di kursi sebelah kiri. Dari jawaban atau respon seperti apa Mas Pandu terhadap bosnya dan juga sebaliknya Mas Pandu meresponnya seperti apa kepada bos Mas Pandu. Bagaimana Mas Pandu? Apakah Mas Pandu bisa mencobanya? Jadi nanti ini saya duduk di kursi sebelah kanan berperan sebagai bos saya. Terus saya duduk di kursi di sebelah kiri, saya berperan sebagai saya sendiri. Betul, Bu? Iya, Mas Pandu. Sampai Mas Pandu merasa nyaman dengan posisi Mas Pandu jalani, begitulah Mas Pandu penjelasan dari Ibu dan akan Mas Pandu lakukan di sini. Bagaimana? Apakah Mas Pandu sudah paham? Saya kayaknya sedikit paham sih, Bu, saya, Bu. Ya. Bagaimana kalau Mas Pandu mencobanya? Boleh, Bu. Baik, bisa kita mulai ya. Nanti Mas Pandu duduk di kursi sebelah kanan Mas Pandu, perankan seolah-olah Mas Pandu ini bosnya Mas Pandu. Nah, Mas Pandu ini memerankan bagaimana cara menyuruh-nyuruh bosnya Mas Pandu ini dengan kata-kata maupun tindakan ataupun ekspresi bos Mas Pandu biasanya saat menyuruh-nyuruh Mas Pandu. Ya. Jadi bos saya ini biasanya duduknya itu kayak gini, Bu. Kayak sosok berkuasa gini loh. Nah, kayak menunjukkan bahwa dia itu punya power lebih. Ya, Bu. Baik, mari diperankan. Ya, jadi dia itu nyuruh-nyuruh saya kayak, hei Mas Pandu, piringnya diambil. Itu kotor itu, sekarang dicuci juga, bawa ke belakang. Ya, bilang kayak gitu, Bu. Baik, sekarang coba Mas Pandu menjawabnya di kursi sebelah kiri. Ya, Pak, udah. Udah, Ya, kayak gitu saya kira-kira bilang jawab. respon dari bos Mas Pandu itu seperti apa? Kamu itu kerja nggak bener. Ini kan malam minggu, banyak pengunjung. Yang rajin jadi orang itu. Yang sergap. Reak oh, baik-baik. Reaksi Mas Pandu seperti apa? Silakan pindah lagi. Ya, Pak, maaf. Ya, saya rasa kayak gitu, Bu. Cuma ya, tapi dalam hati saya ini jengkel, Bu. Mungkin Mas Pandu dapat memberikan sedikit senyuman atau ekspresi ceria Mas Pandu. Nanti biar hatinya Mas Pandu ini tidak merasa sangat tertekan. Gitu ya, Bu.
Iya, mungkin dicoba kembali respon Mas Pandu terhadap bosnya kali ini eh, dengan senyuman dan ekspresi ceria, Mas Pandu. Iya Pak, maaf. Bentar Pak. Nah, Iya sih Bu. Saya nyoba ini agak agak apa? Agak nggak tertekan gitu Bu. nah seperti itu Mas Pandu. Dengan perasaan senyuman ini apa gimana perasaan Mas Pandu? Apakah ada deg-degannya atau gimana? Ya agak deg-degan sih Bu. Baik. Ini bagus. Kalau Mas Pandu nyaman seperti ini, apakah dapat memperbaiki keadaan saat ini? Uh, Kurang tahu ya Bu. Saya masih belum berani untuk mencobanya Bu. Tapi ya akan saya coba. Baiklah, itu tadi dari apa yang telah dilakukan Mas Pandu agar bisa bicara dengan baik dengan bosnya. Mas Pandu juga merasa nyaman kira-kira. Bisa nggak? Iya Bu, akan saya Silakan dipraktekkan di depan bos Mas Pandu yang seperti tadi ketika Mas Pandu jadi underdog, kemudian nantinya apa yang Mas Pandu lakukan setelah ini akan dipraktekkan. Bu, saya akan mencoba merespon dengan senyuman seperti tadi ketika praktek kursi kosong. Ya. Sekarang jam berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Jam setengah 4, Mas Pandu. Kerja jam berapa ya? Jam itu Bu. Besok saya kerja jam 2-an Bu. Oke, besok beneran loh ya Mas Pandu harus berani bersikap seperti itu tadi, biar Mas Pandu ini merasa nyaman. Iya Bu. Baik, kalau begitu kapan Mas Pandu akan memberikan hasilnya untuk menceritakan kepada saya? Saya free besok jam 12 Ibu pas istirahat. Ibu bisa kan besok jam 12? Baik. Iya, bisa, Mas Pandu. Baiklah, kalau begitu Ibu tunggu hasilnya nanti ya Mas Pandu datang ke sini. Secara online Oh ya, maksud saya. Seperti ini. ya, ya nanti ya besok saya itu lagi Bu, saya kabari lagi, saya chat lagi di WA. Ya baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Baik Mas Pandu, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.